Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas lagi beberapa soal terkait P3K guru, khususnya untuk yang akan saya bahas kali ini yaitu soal tentang pedagogik. Oke, jadi kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Oke, di contoh soal yang pertama, sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu apakah A. Soal harus sesuai dengan indikator, atau B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas, atau yang C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis, yang D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama, atau yang E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Oke, jadi di sini yang perlu kita garis bawahi yaitu tentang materi ya. Materi dalam soal itu sebagian belum dipahami oleh siswa. Di sini ya, ini materi. Ini sebagian belum dipelajari. Oke. Nah, karena materi sebagian belum dipelajari, ini kendalanya bukan di perumusan, bukan juga di homogenitas, dan juga bukan di rumusan pemilihan jawaban alternatif. Kemudian bukan juga di yang E. Ini bukannya butir. Jadi jawabannya itu berkaitan dengan indikator. Kenapa dengan indikator? Karena ini berkaitan dengan materi. Sedangkan materi itu sebelum kita pelajari sudah dirumuskan dalam indikator dari KD yang sudah ditentukan. Jadi yang paling tepat yaitu yang A. Soalnya harus sesuai dengan indikator pencapaian siswa atau indikator materi yang sudah diajarkan, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya, ya, dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah apakah A. Penilaian kinerja, atau yang B. Penilaian portofolio, yang C. Penilaian proyek, yang D. Penilaian jurnal, atau yang E. Penilaian diri. Sudah jelas dari soal yaitu tentang menghasilkan karya tertentu. Jadi untuk menghasilkan karya itu penilaian yang paling cocok adalah penilaian proyek. Karena di penilaian proyek itu nanti siswa diminta atau dituntut untuk menghasilkan sebuah karya atau sebuah produk, begitu ya. Jadi jawabannya yaitu yang C. Kita lanjut contoh berikutnya. Ya. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan. Oke, yang perlu kita garis bawahi yaitu tujuannya yaitu untuk mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari. Jadi untuk mengingat kembali itu namanya apa? Apersepsi. Nah, jadi apakah ini termasuk yang A, memberikan acuan? Bukan. Yang B, melaksanakan tes awal? Juga bukan. Yang C, memberikan bimbingan? Bukan. Yang D, membuat kaitan. Dan yang E, meningkatkan motivasi. Jawabannya yaitu yang D, membuat kaitan. Karena definisi dari apersepsi sendiri itu adalah mengingat materi yang lalu untuk dikaitkan dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari itu. Jadi apersepsi itu membuat kaitan. Oke, jadi jawabannya yang D. Kita lanjut contoh berikutnya. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi. Oke, ini memiliki kemampuan di bidang keilmuan lain ya. Ini cuma pilihannya antara pedagogik atau profesional. Kalau kepribadian sudah bukan jelas. Ini juga bukan, ini juga bukan ya. Jadi antara pedagogik ataupun profesional. Oke, di sini pengertian dari kemampuan profesional yaitu kemampuan di bidang yang kita geluti atau bidang yang kita ajarkan.
Jadi di sini yang diketahui kan bidang ilmu lain. Jadi ini masuknya ke yang pedagogik. Karena ini nanti ada catatan juga di sini, menunjang proses pembelajaran ya. Menunjang proses pembelajaran berarti itu masuknya ke pedagogik. Kalau profesional itu berarti dia materi bukan ilmu lain tapi ilmu yang diajarkan. Oke. Nah, jadi jawabannya yaitu yang paling tepat kalau menurut saya yang A, pedagogik. Oke, soal berikutnya. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka, instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah apakah A. Pedoman observasi, yang B. Kuesioner, yang C. Tes tertulis, yang D. Pedoman wawancara, dan yang E. Tes hasil belajar. Oke, di sini yang perlu digarisbawahi yaitu melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Penilaian perilaku dapat kita lakukan dengan cara melakukan pengamatan perilaku siswa dalam kegiatan pembelajaran atau di dalam lingkungan sekolah. Jadi yang paling tepat yaitu penggunaan pedoman observasi. Kenapa pengamatan perlu pedoman observasi? Karena agar kita nanti bisa memiliki acuan dalam melakukan penilaian terhadap perilaku siswa, sehingga nilai yang kita hasilkan itu merupakan nilai yang objektif. Gitu ya. Itu dia untuk jawabannya berarti yang A, pedoman observasi. Oke, teman-teman, itu dulu untuk pembahasan soal kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share. Jika ada masukan atau komen bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.